debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Ku sing-singkan dengan rame-rame lantas, malam-malam denganmu. Satu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga.
Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan. Oleh karena perkenannya lah, sehingga kita dikumpulkan dalam persekutuan ibadah saat ini untuk merayakan dan mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Adapun pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Sidang jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Kita bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang dianugerahkan Allah bagi bangsa kita. Pengorbanan jiwa dan raga, para pejuang telah mempersembahkan hidup mereka agar bangsa Indonesia merdeka untuk meraih cita-cita menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. 77 tahun negara tegak berdiri dengan beragam suku bangsa, bahasa dan kepercayaan. Banyak hal yang telah dialami bangsa kita dalam perjalanan waktu yang panjang. Kita mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya bagi bangsa Indonesia. Mari, dengan rasa cinta tanah air dan gelora kemerdekaan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Pendatua Arni Bonggaramba. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku,
satu dengan semuanya, mengajinya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tuhanlah yang telah menganugerahkan hari yang indah bagi kita untuk mensyukuri dan menikmati anugerah Tuhan yang indah dan mulia. Mari kita syukuri kemerdekaan negara kita ini dalam perenungan tema, luputkanlah dan lepaskanlah. Kami puji dan beriak hinaan yang besar, bagai bunga kebahagiaan, hati kami pun mekar. Kabulkan saja perintah kebimbangan malamnya, sumber cinta abadi di sinar bulan jarak. Kita mohon pertolongan dari Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Merdeka. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Damai sejahtera dan kasih-Nya juga menyertaimu. Merdeka. Kita akan bermazmur dari Mazmur 49 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16. Mazmur pasal 49 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-16. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, Dan tidak memadai untuk selama-lamanya. supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. Dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan.
Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut, Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku. Dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Amin. dari hatiku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku segar, Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiran-Mu, Tuhan. Marilah saudara sekalian, dengan sesal dan malu, kita mengaku salah dan dosa yang kita perbuat melawan kehendak-Nya. Di tengah syukur berbangsa, kami mengaku bahwa dalam perjalanan sebagai satu bangsa yang merdeka, kerap muncul ambisi untuk berkuasa dan memperkaya diri. Kami yang disebut pemimpin justru mengambil milik rakyat bagi kepentingan pribadi. Bahkan di beberapa tempat telah terjadi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk membelokkan keadilan dan meraup keuntungan bagi kelompoknya. Kami mengaku kebebasan berpendapat kadang berjalan tanpa batas, sehingga kami sering menyebarkan kebencian dan permusuhan yang dapat memicu konflik antara sesama anak bangsa. Kasihani kebiak Tuhan. Kami mengaku sebagai gereja, kami tidak peduli dengan sesama dan alam sekitar. Kami suka menutup mata melihat keadaan sekitar kami dan tidak mau berbagi berkat bagi yang berkekurangan. Yesus Kau sejati bagi kita yang lemah. Tiap boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila ku lepas diri
Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, kabar terpunya. Yesus kau melimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Bapa, kami selaku bangsa dan negara Indonesia, kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu, di pelataran-Mu ini, menyampaikan sukacita kami atas kebaikan-Mu untuk bangsa dan negara anugerah-Mu ini. Hari ini 77 tahun Engkau telah memberi kesempatan dalam berbangsa dan bernegara untuk menikmati kemerdekaan atau pembebasan dari belenggu penjajahan bangsa asing. Karena itu patutlah kami bersyukur dan juga membuka hati kami untuk diubahkan oleh firman-Mu. Cara hidup kami selama ini yang tidak mengisi kemerdekaan ini dengan baik, teristimewa dengan keadilan dan kebenaran. Mari Roh Kudus tolong kami untuk menerima firman-Mu untuk membaharui kelakuan hidup kami. Baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat ini, bahkan dalam perjumpaan dengan siapa saja. Kiranya kami boleh berbuat adil ke depan. Roh Kudus beri hikmat kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu ini untuk berkata-kata. Ampunkan segala dosa kami dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur berbelasan kita dalam minggu ini, yaitu dari Mazmur 82. Firman Tuhan Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati,
dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amin firman-Nya. Puang kure semangat. Tema kita dalam mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini yang ke-77 tahun, berdasarkan Mazmur 82 yang telah kita baca, tema kita berbunyi, luputkanlah dan lepaskanlah haknya. Luputkanlah dan lepaskanlah. Rampanan nih, sialendokan nih. Tentu kalimat ini mau menyoroti orang yang melakukan kelaliman, bagi orang yang ditindas, bagi orang miskin, dan orang yang dipelintir haknya. Nah, pertanyaannya adalah dalam hidup ini saat mana kita mempelintir hak orang lain menjalani kehidupan kita, itu berarti kita masih menjadi penindas-penindas bagi orang yang lemah. Nah, saudara-saudara, menarik sekali dalam perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia hari ini, 77 tahun, kita dituntut dengan tema ini supaya dalam perjalanan kehidupan setiap kita dapat meluputkan dan melepaskan orang-orang yang tertindas. Tertindas di sini mungkin ditindas oleh kemiskinan, mungkin juga ditindas oleh sesama yang merasa punya kuasa, atau juga yang punya jabatan di tengah-tengah kehidupan ini, baik dalam pemerintahan maupun di tengah-tengah persekutuan jemaat dan juga dalam keluarga. Kalau dalam keluarga itu ayah dan ibu pemegang kuasa utama. Mungkin dalam menjalankan fungsi ini, saudara-saudara, banyak kelakuan kita yang sewenang-wenang terhadap orang yang kita pimpin. Nah, sekarang kita ditantang dengan tema luputkanlah dan lepaskanlah. Artinya pemegang kuasa harus menyadari diri. Apa yang telah dilakukan selama ini, mari tobatkan. Karena itu juga akan menjadi jalan kebinasaan kepada saudara. Dalam melakukannya memang enak, nikmat. Tetapi pada waktunya Tuhan akan menjadi penghakim, menjadi hakim kepada kita, menghakimi dosa dan kesalahan yang kita buat. Kalau kita sudah berbuat, meluputkan dan melepaskan orang-orang tertindas, berarti kita juga telah menghidupi kemerdekaan itu. Nah, saudara, dalam sebuah pengadilan atau ketika persidangan di sebuah pengadilan itu berjalan, maka peran seorang hakim sangat penting kita butuhkan, karena melaluinya peran hakim itu kita harapkan lahir keputusan yang adil dan benar. Tapi sesungguhnya demikiankah yang terjadi? Nah, dalam setiap persidangan dalam pengadilan, hakim itu dipanggil yang mulia. Hal ini menyatakan, saudara-saudara, bahwa peran dari seorang hakim itu sangat besar kuasanya, yang harus dihormati oleh siapapun yang terlibat dalam persidangan.
Nah, dalam Mazmur 82 yang kita baca, hakim pertama-tama dapat berarti para pengambil keputusan dalam proses peradilan. Itu makna yang pertama. Tetapi juga saudara-saudara, makna yang kedua, para hakim tersebut juga dikaitkan dengan para pemegang kekuasaan, pengambil kebijakan dalam sistem pengelolaan negara atau persekutuan. Jadi kalau dalam jemaat kita itu PMG jadi hakim kita. PMG itu adalah pemegang kuasa di tengah-tengah jemaat untuk bagaimana menjalankan program-program sesuai dengan keputusan-keputusan dengan baik. Jadi tidak ada yang berbuat lalim. Berbuat lalim itu kalau melakukan keputusan tidak sesuai dengan yang tertera dalam program-program. Itu berbuat lalim. Kecuali pembicaraan kembali bagi sebuah program, barulah itu berbuat adil dan benar. Nah, Mazmur 82 berbicara mengenai para hakim yang lupa daratan. Perlu diketahui saudara-saudara, ketika Mazmur ini ditulis, para hakim tidak hanya menjalankan tugas sebagai yudikatif atau melihat hukum, tetapi juga sebagai eksekutif. Pemerintahan juga dijalankan, dan juga sebagai legislatif, pembuat undang-undang. 3 fungsi dari hakim pada saat Mazmur 82 ini ditulis. Itu berarti para hakim harus memerintah dengan adil dan harus menghukum kejahatan dengan seadil-adilnya. Tapi apa yang terjadi? Pada kenyataannya ada hakim yang memutarbalikkan kebenaran dan membela kelaliman. Itu ayat 2 dari Mazmur 82. Karena bagaimana mungkin mereka dapat membela kaum tertindas dan lemah kalau dia tidak hidup dalam hikmat Allah? Bagaimana mau tahu ini kebaikan, ini yang harus dilakukan kalau tidak mengenal hikmat Allah dan tidak dipimpin oleh hikmat Allah? Apalagi kalau seorang hakim itu hanya di bibirnya saja itu takut sama Tuhan, dalam menjalani kehidupannya sesungguhnya tidak takut kepada Tuhan karena berbuat lalim. Ayat 5 bacaan kita. Dan saudara-saudara, inilah yang menyebabkan Allah berdiri di hadapan para Allah. Dalam bacaan kita 2 kali Allah kecil ditulis. Allah yang besar yaitu Allah yang sesungguhnya berdiri di hadapan Allah. Para hakim atau pemegang kuasa itu disebut Allah kecil karena dia punya kuasa untuk melakukan sesuatu. Tetapi sekarang Allah yang sesungguhnya Allah yang maha besar berdiri di tengah-tengah Allah itu. Allah dengan huruf kecil sekali lagi bukan merupakan suatu pujian untuk status para hakim yang menjadi wakil Allah, tetapi orang-orang yang hanya memakai kesempatan untuk meraup keuntungan. Ternyata Allah dalam tulisan kecil ini merupakan sindiran keras terhadap mereka yang memegang kuasa dan memperlakukan kekuasaan itu dalam kesewenang-wenangannya. Mereka adalah Allah-Allah palsu. Karena tidak memerintah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Melakukan sesuatu dengan kesewenang-wenangannya. Dan itulah yang dikritisi oleh Mazmur 82 ayat 1 sampai 7 bacaan kita. Ternyata orang yang demikian akan dihempaskan oleh Allah karena menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Saudara-saudara perlu bertanya pada diri kita, saat mana dalam peran-peran kita masing-masing kita menyalahgunakan wewenang yang ada pada diri kita? Suatu waktu kita akan diperhadapkan pada pengadilan Allah. Jangan main-main, saudara.
Dalam ayat 2 sampai 4 bacaan kita, para Allah kecil itu atau orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya diidentifikasi bahwa para hakim sangat korup. Perbuatan mereka sesat, kotor, dan selalu membenarkan diri. Karena kelakuan mereka hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Yang miskin semakin miskin, yang lemah semakin lemah. Ya, dalam kehidupan ini pihak lemah selalu pada perempuan dan anak-anak. Pihak kuat itu laki-laki. Ya, dalam kehidupan kita. Matoto kami tumuane. Kami perempuan lemah. Tapi dalam proses perjalanan kehidupan kita, apakah laki-laki dan perempuan itu dalam pemberlakuan kita memang seadil-adilnya kita buat dalam hidup ini? Itu terpulang pada apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Itu ayat 2 sampai 4 bacaan kita. Ayat 5 sampai 7. Bagi orang yang tidak berbuat adil, hukuman yang adil juga menantinya. Ya, itu paseka-seka atau malamah. Kumanang din dukasyatu tah. Ladi ben lakot to tidak berbuat adil. To ta ena maruru. Nang din duka ya tamana ana. Jomay puang matua ya mo tu ukungan. Nah, saudara-saudara, ancaman dalam bacaan ini, kamu akan mati, kamu akan tewas. Itu ditujukan kepada para hakim yang lalim. Nah, ciri dari sebuah kebenaran dilakukan dalam hidup ini adalah sesuai dengan patokan. Nah, hukum kita orang percaya adalah firman Tuhan. Alkitab adalah norma, itu jelas dalam pengakuan gereja Toraja. Aturan bagi kehidupan kita bagaimana menjalani hidup ini. Dan di dalam Alkitab banyak contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu harus dibaca, itu harus dinikmati. Lalu menjadi cermin bagi kita apakah itu tidak terjadi dalam kehidupan ini. Juga banyak contoh-contoh bagaimana menjalani kehidupan ini supaya betul-betul kita jalan pada jalan berkat. Jangan saudara lengah ketika tidak berbuat adil dalam hidup ini. Apa yang ada pada kamu, pada kita itu akan diambil oleh Allah. Karena itu sebuah keadilan Allah. Dan tidak ada den manga ke den na dipoga untuk ketidakadilan dalam hidup ini, lalu suatu waktu kita juga mengalami ketidakadilan. Jangan heran karena kita lakukan hukum tabur tuai itu masih berlaku sampai hari ini. Alkitab itu mengatakan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita tabur kebenaran, kebenaran akan berbicara tentang hidup kita. Tapi ketika kita tabur yang tidak baik, kita akan tiba pada hasil yang tidak baik pula dalam hidup ini. Karena itu dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan 77 tahun sudah sangat tua. Ya. Katakanlah 77 tahun Allah berbaik hati bagi bangsa kita. Untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan sudah banyak kita lakukan. Tetapi hari ini kita disorot oleh firman Tuhan bagaimana berlaku adil dan benar dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan masih anugerahkan ini. Tidak tahu esok lusa atau tahun depan, kita tidak tahu. Apakah kita masih merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun? Itu masih rahasia dan pertanyaan bagi kita. Tapi kalau hari ini saudara kita diubahkan, kita mendapatkan pengajaran yang baik dari firman Tuhan yang kita dengarkan, saya yakin dan percaya kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik, adil dan benar, maka Tuhan pasti memungkinkan kita untuk kembali bersuka cita merayakan kemenangan ini. Saudara-saudara yakin kita sudah dimenangkan dari kuasa dosa. Kita sudah dibenarkan di hadapan Allah karena Kristus telah menyerahkan dirinya, berkorban di salib. Cucuran-cucuran darahnya sudah ditumpahkan bagi saya dan saudara. Itulah makna baju merah kita hari ini. Para pahlawan kita telah menyerahkan hidupnya
darahnya tertumpah untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita yang menikmati kemerdekaan ini, mungkin masih ada orang-orang tua kita di rumah yang sudah tidak kuat lagi, yang juga turut dalam memerankan peran untuk membebaskan, meluputkan bangsa kita dari tekanan bangsa asing. Mungkin masih ada orang-orang tua kita di rumah yang sudah tua renta karena perjuangan mereka. Nah, itu harus kita syukuri. Bagaimana pengorbanan para pahlawan kita untuk memberi kemenangan kepada kita. Jangan sia-siakan kemenangan ini. Mari kita isi dengan kebenaran dan keadilan. Saudara juga telah memerankan bagaimana memerangi kejahatan-kejahatan dalam hidup ini. Karena hidup yang Tuhan masih anugerahkan ini, saudara, adalah bagian dari bagaimana kita hidup dalam sukacita. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam hidup ini. Ia telah meluputkan kita dan melepaskan kita dari belenggu penjajahan bangsa asing. Juga Tuhan telah meluputkan dan melepaskan kita dari tekanan dosa. Nah, karena itu apa syukurmu? Kalau Anda punya jabatan, punya kuasa, punya wewenang, baik di tengah-tengah jemaat, di tempat di mana Anda kerja, di tengah-tengah masyarakat, gunakan pakai wewenangmu untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran. Itulah makna hidup yang harus kita capai dalam hidup ini. Selagi masih ada kesempatan, mari kita perbaiki yang masih tidak menyatakan keadilan dan kebenaran. Masih ada kesempatan Tuhan berikan. Karena ingat, melalui Mazmur 82 ini Tuhan juga menjaminkan janji Dia akan datang menjadi hakim yang adil dan benar dalam kehidupan yang kita tidak tahu kapan Dia datang. Karena itu persiapkanlah hidup kita. Mari bersihkan yang perlu kita bersihkan supaya jangan menghalangi kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan mari syukuri kemerdekaan kita sekali lagi dalam keadilan dan kebenaran-Mu. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita mulai. Tuhan telah memberikan kuasa kepada setiap kita. Karena itu gunakanlah kuasa tersebut untuk berbuat adil. Sebab jika tidak, pada waktu Tuhan melaksanakan persidangannya, tentu kita akan dimurkai olehnya. Mari mengisi kemerdekaan ini, kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun dengan berbuat adil dan terus berdoa. Semoga bangsa kita tetap teguh menjalani tantangan zaman. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Yesus. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Dan kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut pengakuan oikumene, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus termulia, segala nama ada di dalam namanya, semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga betul-betul memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga betul-betul memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan nats persembahan dari Mazmur 15 ayat 1 hingga ayat yang kedua yang berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Setelah kita memberikan persembahan syukur kita, akan dilanjutkan persembahan pujian dari vokal grup PKB Jemaat Biring Kanaya. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, betapa air kaya dan subur, lautan luas, gunung yang megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah padi mereka bermandi cahaya surya lentera, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
kuasa. Disilakan kepada vokal khusus BKBG Jemaat Biring Kenaya untuk mempersembahkan pujiannya. Sebenarnya kalau sopran lari, sebenarnya sopran lari. Atas kehendak-Mu, takkan tutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukan yang tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, apa jangan biarkan kabut jalan orang dosa, seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Ini Tuhan, atas kehendak-Mu, agar tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, apa jangan
kuasa yang ada di tanganmu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tanganmu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Terima kasih kepada kaum bapak yang sudah memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi perenungan bagi kita, pujian yang telah disampaikan bagi kita. Baiklah, mari kita satukan hati kita, kita bawa doa kita, harapan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur di hari ini oleh karena kami masih mengalami betapa Engkau maha baik. Bahwa dalam berbagai situasi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu tidak menghalangi kami untuk masuk dalam hari anugerah-Mu, memberi kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Telah 77 tahun lamanya Engkau berkarya indah bagi bangsa Indonesia. Dan patutlah kami bersyukur hanya kepada Tuhan sebagai sumber kemerdekaan yang telah meluputkan dan melepaskan kami dari belenggu penjajahan bangsa asing dan juga kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau telah meluputkan dan melepaskan kami dari belenggu dosa. Kiranya firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini, yang serta-merta menyuruh kami untuk terus melakukan keadilan dalam segenap wewenang atau kuasa bahkan jabatan yang Tuhan berikan, kami boleh melakukannya dengan baik. Sebagai bagian dari mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Ya Tuhan, jikalau selama ini kami belum berbuat adil dan benar, mengangkat segenap tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan, biarlah kiranya firman-Mu ini mengubah kami, memperbaharui kelakuan hidup kami, sehingga bukan menjadi jalan kesengsaraan bagi kami, tetapi menjadi jalan berkat. Karena senantiasa kami diubahkan oleh firman-Mu. Karena itu dalam kehidupan ini kiranya dengan firman-Mu kami memberi waktu untuk membaca dan mendengarkan, agar supaya kami menerima hikmat yang dapat menuntun kami membedakan mana yang baik, yang adil, dan mana yang tidak baik dan tidak adil dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya hari kemerdekaan 77 tahun ini mengajar kami bahwa betapa berkuasanya Engkau,
Karena itu kami senantiasa membawa hidup ini dengan segala hal yang kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di tengah-tengah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini, kami siang boleh hadir dalam ibadah ini di gedung gereja, maupun orang tua, saudara-saudara terkasih kami, anak-anak kami yang beribadah di rumah. Tuhan kiranya menuntun kehidupan kami hari ini, bahkan hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan. Kiranya waktu yang Tuhan berikan itu merupakan kesempatan yang begitu indah bagi kami untuk dapat mensyukuri kebaikan Tuhan, mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Dan bersama dengan seluruh anggota jemaat yang boleh berulang tahun, baik itu kelahiran maupun ulang tahun pernikahan hari ini, Tuhan penuhi sukacita mereka, bahkan mampukan mereka untuk dapat melihat bahwa dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang berulang tahun, bahkan dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan, anugerah-Mu, kasih dan pertolongan-Mu tetap untuk kami semua. Karena itu biarlah dalam menjalani hidup dan rumah tangga anugerah-Mu senantiasa takut akan Tuhan. Juga kami bersyukur bersama dengan seluruh anggota jemaat atas berbagai kesuksesan hidup atau keberuntungan yang Tuhan boleh anugerahkan. Boleh sembuh dari sakit penyakit, boleh mendapatkan pekerjaan, boleh naik pangkat, boleh menjalani tugas tanggung jawab di tempat kerja maupun usaha dengan baik, dan mereka mendapatkan berkat-berkat baru. Ya Tuhan, biarlah kebahagiaan menikmati kesuksesan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka disempurnakan oleh kasih dan pertolongan-Mu dalam menggunakannya, dalam mengangkat segenap keberhasilan yang mereka raih, juga senantiasa dalam rangkaian mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa buat pemerintah kami yang dalam tugas pemerintahan dari pusat hingga ke pelosok tanah air, tentu tidak lepas dari jerih lelah perjuangan mereka. Namun kami yakin Tuhan akan terus memperlengkapi dengan hikmat-Mu, sehingga dalam mengangkat tugas pelayanan pemerintahan senantiasa takut akan Tuhan, mendahulukan hubungan dengan Tuhan, sehingga itu yang memimpin mereka untuk dapat mengangkat tugas pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan ini, kami berdoa bagi banyak masyarakat yang tengah dalam tekanan berbagai persoalan hidup, yang sedang dalam penjara, dalam kemiskinan, dalam berbagai kepahitan hidup. Engkau peduli bagi mereka. Kasihani mereka Tuhan, luputkan dan lepaskanlah dari beban-beban penderitaan, sehingga bersama-sama dengan kami, dengan penuh sukacita mengisi kebebasan dari berbagai belenggu hidup di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, anak-anak-Mu, orang tua, saudara dan anak-anak kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan mereka. Berkati dalam mencari kesembuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Biarlah pendampingan dari keluarga, perawatan dari para medis, semuanya menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan hidup, duka cita, masalah-masalah, hubungan satu dengan yang lain, dan berbagai hal. Kami percaya kuasa-Mu dapat mengubah segala keadaan itu menjadi jalan berkat bagi hidup kami. Karena itu ketika kami menghadapi masalah, duka cita, hendaknya kami menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memproses segala keadaan hidup kami menjadi jalan berkat. Bapa di sorga, juga kami berdoa
bagi orang tua, saudara-saudara terkasih kami yang dalam duka cita karena kematian orang-orang yang mereka cintai. Saudara terkasih kami, Ibu Naomi Raintung yang kembali berduka cita atas meninggalnya saudara sepupu, yaitu Bapak Agustinus Sanda di Jayapura hari ini. Kiranya duka cita ini Tuhan tidak membuat mereka putus asa, tetapi karena pertolongan-Mu dan penghiburan-Mu, maka mereka tetap kuat walaupun secara bertubi-tubi. Saudara kekasih kami Bu Naomi Raintung dilanda oleh duka cita, tetapi kami meyakini Tuhan penghibur bagi segenap keluarga, terlebih bagi ibu terkasih Bu Naomi Raintung ini. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, jika sebentar ibadah ini boleh selesai, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Mohon pertolongan-Mu, lindungi dan sertai kami. Tibakan dengan penuh selamat ke rumah anugerah-Mu. Biarlah di rumah yang Tuhan telah karuniakan kepada kami boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan, boleh juga merancangkan kebaikan bagi sesama kami dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan ke depan, sehingga kami masing-masing boleh menjadi jalan berkat bagi orang-orang yang Tuhan perjumpakan dengan kami, baik dalam lingkup pekerjaan bersama, dalam persekutuan ini, di tengah-tengah masyarakat. Kiranya kami menjadi garam dan terang di segala kenyataan hidup anugerah Tuhan. Anak-anak-Mu yang telah terlibat langsung dalam pelayanan hari ini, apapun fungsi kami, Tuhan berkati, beri kekuatan yang baru bagi kami, agar dalam hidup anugerah-Mu kami boleh memberi waktu dan kehidupan kami untuk Tuhan pakai menjadi alat Tuhan dalam pelayanan-pelayanan. Juga kami bersyukur di tengah-tengah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, seberapa kami yang hadir di ibadah dalam gedung gereja ini pun orang tua saudara-saudara terkasih kami yang beribadah di rumah, kiranya boleh memberi persembahan syukur sebagai jawaban kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Apa yang telah kami kumpulkan hari ini, Tuhan kiranya memberkati, menguduskannya, supaya boleh dipakai dalam penata layanan Tuhan yang masih ada pada kami. Berkat-berkat-Mu yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami, kiranya boleh kami gunakan dalam membangun hidup anugerah-Mu dan juga dapat menolong sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Bapa di sorga, segala harapan hidup kami yang hadir dalam ibadah ini, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Lindungi dan sertai kami. Kami berdoa untuk kaum Bapa, jemaat Beringkanaya yang terus mengambil peran pelayanan memberitakan Injil melalui puji-pujian, kiranya terus dikobarkan oleh api Roh-Mu untuk terus berperan aktif dalam ibadah-ibadah melalui suara yang dipadukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, seluruh keadaan hidup kami hari ini hanya kepada-Mu kami pertaruhkan, kiranya dalam pertolongan dan tuntunan-Mu semata, sehingga rancangan damai sejahtera-Mu bagi kami sungguh-sungguh kami nikmati dan dapat dinikmati oleh orang-orang yang bersama-sama dengan kami. Karena itu murnikan kami Bapa seturut dengan kehendak-Mu, dan sambut kami yang berdoa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sempurnakan doa kami ini. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tandiparung STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Allah menginginkan setiap kuasa yang dimiliki digunakan dengan adil. Selamat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tuhan memberkati kita semua.
Saudara-saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Roma 13 ayat 3. Berbunyi demikian. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Karena itu saudara-saudara, pergilah, hidupilah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kunaikan lagu yang merdu, Mazmur pujianku. Kunaikan lagu yang merdu, Mazmur pujianku. Kepadamu yang agung, mencipta semesta. Segala yang Kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk, membawa penuh dan lautan serta segala
Lolokan oh Tuhan, makmurnya semangat. Selamat. Tuhan memberkati.